I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari kelas manajemen H dengan NIM 20903502166. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Adapun subpokok bahasan dalam materi ini yaitu yang pertama hakikat demokrasi dan demokratisasi, kemudian yang kedua demokrasi di Indonesia, yang ketiga sistem politik demokrasi, dan yang keempat itu pendidikan demokrasi. Nah, yang pertama yaitu hakikat demokrasi dan demokratisasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat serta mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi rakyat tidak melaksanakan kedaulatan secara langsung. Rakyat akan mewakilinya kepada wakil-wakil rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud bukan dalam artian hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang luas. Kemudian demokratisasi. Demokratisasi merupakan suatu proses membuat seluruh warga negara melalui para wakil-wakilnya ataupun memutuskan siapakah wakil dari mereka dalam pemilihan dan juga akan ikut serta dalam berbagai aktivitas bernegara dan bermasyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Berikut beberapa tahapan demokratisasi. Antara lain itu tahap pertama yaitu pergantian dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokratis. Kemudian yang tahap kedua yaitu pembentukan lembaga tertib politik demokrasi. Kemudian tahap ketiga yaitu konsolidasi demokrasi, dan tahap keempat yaitu praktek demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi di desa. Menurut Muhammad Hatta pada tahun 1960, Indonesia sebenarnya sudah lama menjalankan konsep demokrasi, meskipun dengan cara yang sederhana dan bukan dalam kerangka negara. Di berbagai desa di Indonesia, demokrasi telah dipraktikkan melalui pemilihan pemimpin dan tradisi musyawarah, yang dikenal dengan sebutan rembung desa di Jawa, musyawarah negara di Minangkabau, Sakehe desa di Bali, kemudian Begundem di masyarakat Sasak, dan lain sebagainya. Demokrasi desa memiliki unsur atau anasir. Unsur atau anasir itu terdiri dari rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkirkan kekuasaan raja absolut. Kemudian demokrasi Indonesia modern menurut Muhammad Hatta harus meliputi 3 hal, yaitu yang pertama demokrasi di bidang politik, kemudian demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. Kemudian yang kedua itu demokrasi Pancasila. Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritan ataupun totalitarian. Jadi Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila yang bertulang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern. Nilai-nilai demokrasi yang berjabar dan nilai-nilai Pancasila itu ada kedaulatan rakyat, republik, negara berdasar atas hukum, kemudian ada pemerintahan yang konstitusional, kemudian ada sistem perwakilan dan prinsip musyawarah prinsip ketuhanan. Kemudian demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Nah, secara luas demokrasi Pancasila berarti
kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua dengan usia Republik Indonesia. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang BPUPKI antar bulan Mei sampai Juli 1945. Meskipun pemikiran mengenai demokrasi telah ada pada para pemimpin bangsa sebelumnya, namun pada momen tersebut pemikiran mengenai demokrasi semakin mengkristal menjadi wacana publik dan politis. Ada kesamaan antara pandangan dan konsensus politik dari para peserta sidang BPUPKI bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar pada kerakyatan atau kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cita-cita atau ide demokrasi ada pada founding fathers bangsa Suseno 1997. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu sistem politik Indonesia. Sistem politik demokrasi memiliki dasar nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan demokrasi. Sistem politik di demokrasi dipercaya akan menjamin hak kebebasan dari warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan memberikan keadilan, serta sistem pemerintahan demokrasi mengutamakan kepentingan rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki kesetaraan hak dan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup mereka di sebuah negara. Kemudian pokok bahasan yang terakhir yaitu pendidikan di demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dalam masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi secara sesuai dengan status dan perannya di masyarakat. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pendidikan demokrasi merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan sejak dini secara terencana, sistem dan berkesinambungan. Hal ini demokrasi yang berkembang tidak disalahgunakan atau menjurus kepada anarki karena kebablasan sehingga merusak fasilitas umum, menghujat atau menfitnah pun dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Itulah tadi pembahasan yang sempat saya paparkan pada materi kali ini. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan saya yaitu negara modern telah menggolongkan diri mereka ke dalam demokrasi yang dimana merupakan negara yang pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Akan tetapi, rakyat tidak melaksanakan kedaulatannya secara langsung. Rakyat akan mewakilinya kepada wakil-wakil rakyat. Demokratisasi merupakan suatu proses membuat seluruh warga negara melalui para wakil-wakilnya ataupun memutuskan siapakah wakil dari mereka dalam pemilihan dan juga akan ikut serta dalam berbagai aktivitas bernegara dan bermasyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pendidikan demokrasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sejak dini, secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Hal ini agar demokrasi yang berkembang tidak disalahgunakan atau menjurus kepada anarki karena kebablasan sehingga merusak fasilitas umum, menghujat atau menfitnah pun dianggap sebagai bagian dari demokrasi.
Baik, itulah tadi penjelasan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I got so much motherfucking design on right